kombonya juga kan. Mungkin aja sih, tapi balancing dulu gak sih? Balancing dulu tadi. Balancing kayak sekarang nih, aku suka yang sekarang. Harley keluar tiba-tiba, Freya udah mulai marak. Bisa dipakai ya Bisa semua ya. dipakai jadinya playable. Walaupun mungkin lagi-lagi ya, yang namanya juga meta, most effective tactic available. Yep. Itu jadi kayak ya mau gak mau yang paling efektif yang bakal dipick. Yep. Kayak kan mungkin mikirnya kalau dengan global ban bakal muncul nih bang Hanabi Gold Lane, Cilong Gold Lane. Enggak, sabar. Kalau teman-teman tonton MDL pun ya sebenarnya draftnya akan cari yang paling efisien aja di meta itu. Betul, dan juga itu melanjutkan pembahasan kita yang tadi di match pertama. Draftnya bisa sama persis, plak ketiplak gitu. Iya. Cuman gameplaynya bisa beda jauh. Bisa beda jauh. Itu yang Contoh ngeliat kita kan, Freya tuh tadi di kan. professional scene. Itu dia Freya game 2-nya tadi, Aurora Gaming Philippines. Ya, Sama game 3 beda. benar. Nah bisa jadi ini draft-draft yang akan muncul juga walaupun sama mungkin di 3 gamenya atau nanti 2 game kalau emang 2-0 ya balik lagi playstyle-nya yang membedakan. Oke. Langsung saja ini dah. Raksianya kena kok. Wah ini si Roda Gila ini emang udah harus ditutup sih kalau buat melawan Yangon ya, apalagi Yangonnya first pick tuh Udah top tier. makanya bisa ambil alur draft picknya dan temponya juga kan. Sementara itu sekarang waktunya untuk mereka lagi. Oke, Dari pick off ya. kalian memang ya langganan band lah sekarang Ini ya. Chushin sama Yves-nya mau diadu kayaknya ya? Bisa jadi atau bahkan nggak sama sekali. Enggak sih kayaknya Yves dan juga Chushin kayaknya bakal jadi option yang paling dominan ya buat sekarang. Kayak kalau kita melihat dari statistik juga nggak bisa berbohong. Yves, Varsha, Chushin itu hero-hero yang emang paling populer di mid lane dan kayak pick or ban aja udah jadinya. Oke, dan langsung Hylos. Hylos, Wow, Acil was right. wajib. Ya, dan Hylos. Iya bisa. Karena mungkin biar hero badannya juga ditutup sekarang, jadi tersisa Gatot Kaca, Grok ditutup, Hylos ditutup, kalau ya dimatiin juga. Romernya bener-bener minim banget. Eve dulu nggak sih? Buat memanfaatkan Cloud? area atau Cloud, iya. Iya. Cloud tepelan. Mahal. Banget sih ini hero emang. Ya, 32 kali pick teman-teman ya. Win Langsung rate-nya ya. pun paling bagus di M7 ini. iya, dan menurutku juga Cloud ini masih sangat worth untuk di ban kok. Tapi biasanya PR second ya yang Iya, iya. yang nutup. Nah ini masalahnya nih. Aurora Gaming kalau emang mau bawa ini Eve-nya udah pasti bakal keganggu sama Cloud dengan Atau Blazing Duet. Chusin aja. Chushin ini menarik sih. Tapi harus siap kalau emang bawa Chushin ya untuk berhadapan dengan Eve di mid lane ya. Atau Chusin Yuzong. Chushin Yuzong. Yuzongnya buat ini ya biar langsung skip langsung ke belakang target Eve-nya kan bonyokin. Boleh sih. Opsinya bagus sebenarnya. Ya, tapi Hilda dulu. Wow, Nah, si pagu-pagu ini pakai Hilda dulu. Hilda, lung, ini lung. Temen lu nih lung baru nih lung. Hilda Pagu ini. Hilda pagu lu. Apa Yusuncin? Oh, wait. Mungkin ini akan menjadi sinyal untuk membawakan tank jungle bagi Yangon. Bisa jadi. Fredrin gitu di sini. Karena kalau misalkan bawa sama-sama assassin udah pasti bakal dibonyokin sama Hilda. Oh iya, Baxia juga bisa. Maksudnya Tapi Baxianya Oh, udah ditutup kena. ya. Fredrin, katanya. paling Fredrin kalau aku. Empat ya, dua itu ya. Win. Chow dan juga Oh dipaksa Yves dong. Atau mau Parsi aja nih, biar lebih aman buat Rosa. Jadi tetap bisa mundur dengan Wings by Wings walaupun dikejar dengan Blazing Duet. Daripada Yves kan. Iya sih, lebih diem ya. Cuman kayaknya Yves juga buat menangin matchup laning masih oke. Masih oke buat laning. Iya. Cuma kan kalau mikirin big picture-nya dia akan kerepotan sama Cloud. Lilia Purify. Lilia Purify ya buat menghindari Cloud boleh. Karena jarak dari Lilia kan juga ditingkatkan kan. Jadi bisa tuh buat clear atau mungkin buat nge-poke ke arah dari Chushin. Atau Lunox. Wah, Lunox lawan Chushin ya. Di laningnya agak susah, cuman tetap ya. Iya, tetap Eve sih kayaknya ya. Balik lagi, Eve Chushin ini dua hero mid lane yang paling sering di-ban juga. Bahkan rata-rata kalau first pick-nya itu nge-ban-nya langsung ke Eve, ya pasti second pick-nya langsung ngedinai Chushin juga. Oke. Pokoknya tutup lah dua hero ini. Tapi ya sekalinya kebuka ya pasti bakal di-pick juga. Top 2 ya, soalnya top Top mid laner two. sekarang ya. Betul sekali. Menggeser tahta Kimi yang kemarin jadi perebutan. Nah itu, Kimi itu sebenarnya cocok asalkan ya punya badan lah yang proper Biasanya buat kan ngebadanin. tank jungler. Tank jungler, Baxia, Kimi itu enak tuh. Oke. Kan combo yang paling dinamisnya kan kalau kita ngomongin Kimi itu kayak Baxia, Franco, Kimi.
Tapi ya semenjak Baxian di band, otomatis Yangon udah nggak ada arah ke sana. Yap. Tapi tetap ada arah ke Guinevere. Bisa dan di band Guinevere'nya langsung. Dibaca gini gerakannya ya. Vertical set sangat-sangat cekatan sekali dengan metode dari Guinevere dan Cho yang sering kali atau kerap kali bersama nih dengan Chushin untuk bisa menciptakan combo knock up airborne yang lebih mudah. Oke. Band keempat dari Yangon Galacticos. Hero EXP untuk Lunar. Ini Yuzong masih available, lapu-lapu juga Uranus. masih ada. Iya, Uranus, Esmeralda. Kalau absen XP kayaknya masih banyak ya. Oh banyak. Cuman masih diraba juga nih sama YG. Kira-kira Gold Lane ini bakal bermain around fighter atau akan nge-match-upin lagi Colt sama Kari. Tapi kayaknya kalau Kari Sunsin kan kayak sedikit Iya berlebihan sih. ya. Iya. Berlebihan timingnya. Susah predik ke Dave Professor tadi kena dua-duanya. Kena dua-duanya. Mah habis hero-nya. Tank jungler ya. Sisa apa ya? Sisa Akai, Barat. Kalau tank banget. Kalau tank banget. Kalau yang fighter-fighter gitu mungkin opsinya Leomord. Leomord Aduh, Leomord ya. Lawan Hilda sih oke. atau paksa assassin aja, nggak masalah. Ya kalau lawan Hilda takutnya kalau misalkan nggak bawa Barbiels atau digeser-geser keluar dari kotak gitu kan kudanya. Nyasar Jalan ya. doang nyasar. Ya nice try juga itu Bang. Pas kudanya ya. Ente juga begitu mah. Kelar sudah. Ada nyihanya. Ya kan kudanya kan Lalu bisa lewat. juga kan suara kuda. Ini gerakan-gerakan tambahan udah mulai banyak. Lalu kan bisa juga Iya. pakai suara kuda mah Kan udah. suara kuda kan itu doang lu. Kalau suara buaya mah kamu pakai Angel aja aku gendong. Iya. Gitu. Kamu intinya buat aku aja ya. Iya gitu. Yang berhasil denger om gitu Pak. Udah mulai gak kuat lagi. Oke. Cici. Cici. Goldman ya. Gold harusnya. Wah, picknya benar-benar bisa roamer, bisa EXP juga karena Hildanya masih flex. Ya cuman di XP juga ini masih banyak terlepas loh Prof. Bisa gold juga loh. Iya loh, kayak jujur ya masih melihat Yuchong yang terlepaskan begini apakah tidak mubazir gitu kan? Ambil gak sih bang? Tapi kayak kurang badan gak sih kalau emang Nah itu loh, badannya di last picknya juga nih. di jungle-nya mungkin Ya ya. buat Han ya, dengan Akai mungkin. Kalau ada efek knock up airborne juga. Nah, kalau misalkan emang tank jungler ini udah ada jawabannya sih Cici. One thing is the beginning of a new Buat Eve ya ternyata ya, buat Eve, buat Hilda. Oke. level. Tony. Gak butuh badan 40 Not mereka. bad. Apa itu? Not bad. Apa badan? Oke. Tapi ditubruk ternyata ya. strategi yang bisa dibilang kayak sedikit kayak 16 kayak begini juga kemarin kan baru digunakan sama Onyx ID. Iya iya Di iya. game yang ketiga. 4 damage 1 kali ya. Iya, mereka pede aja udah gitu ya. Berarti emang harus agresif di early game. Yap. Kayak kita harus lihat landingnya dulu nih, pondasi mid lane terutama. Kayak siapa yang menangin poknya, siapa yang menangin minion equilibriumnya. Karena udah pasti yang diuntungkan akan startnya dari mid lane dan juga roamernya. Wah, ini butuh stopper gak sih buat Aurora? Wah, efek. Mirror Fanny, Moskov. Sebenarnya kalau misalkan emang lagi benar-benar ini ya, benar-benar unlucky buat Fanny-nya, dia kena curtain call berdua, jadi nggak bisa terbang kan. Iya, cuma Ayo, kayak yo. waduh, tapi Cici gol. Ya, sisi gold kan udah pasti ya. Fanny-nya di sini emang agak susah, targetnya cuma Eve. Kalau gagal di early game, Yishun bakal farming dan nge-spike di mid game. Sepertinya kalau aku pribadi akan langsung menilai draft dari Aurora Turki, Aurora Gaming ini emang tertuju kepada mid game late gamenya. Jadi kalau emang gamenya lama, ini kayaknya bakal jadi game mereka. yap, by draft Aku Aurora. 40. Aku akan ambil resiko Yangon. Oke. Mau? Bingung kan lu? Aku suka YG sih. Ya. Semuanya tentu punya referensi sendiri dari segi drafting phase. Kita akan melihat langsung di Land of Dawn Best of 3 series lagi di match yang kedua. Adalah dia Yangon Galacticos versus Aurora Gaming. Yap. Jadi sekarang kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn untuk melihat bagaimana match kedua di knockout stage. Yang pertama berangkat. Berang bawa berkat. Berangkat, itu All dia. troops deployed. Ya ini walaupun nantinya Yangon salah sedikit aja, kepleset dikit aja, yang bertamu bakal banyak banget loh ini. Tapi menurutku kayaknya winning condition dari Yangon juga lumayan banyak ya. Kayak split push bisa, Iya. main metode pick off juga bisa. Cuman Uranus Hilda kalau udah duet gimana? duet tuh ya. Kalau udah duet berdua masuk ke jungle dari Yangon, Mirip tadi yang dilakukan sama Tial gak sih? Kayak Iya. Khalid dan Uranus. Khalid sama Uranus capek kan? Punten. Masuk dia. Gimana? Ini repot ya. Karena Fanny emang tipikal yang agak sedikit susah juga ketemu sama model-model Uranus dan juga Hilda.
lagi-lagi sih early game adalah segalanya. Kalau Fanny-nya benar-benar berhasil ya udah pasti bakal eksplosif banget. Rosa yang bakal jadi korbannya. Kalau Esme memang bisa ikut terus nge-mirrorin enak banget. Tapi Blink sekarang mendapatkan gangguan. Dan Lina berikan balasan. Lihat kan tadi gameplaynya udah berubah kan. Cusin tuh biasanya kan kalau narik kalau dalam turret sendiri. Kalau sekarang lemparin aja ke mid lane musuh. Karena damage-nya bakal tinggi sekali kalau dari Romer nih yang diangkat. Pagu, buset deh Pagu. Itu dia. Marah dia kan. Marah, bukannya mundur mumbul. Emang gak baik tabiatnya emang ini. Ya enggak dong, dia Hilda juga. Di rumput dia Regen juga, balikin lagi aja. Damage makin gede kan. Oke, ini untuk setelan emblemnya masih dengan Master Assassin dan juga Fighter Emblem ya bagi Stitch dengan Cloud-nya. Ya pasti ya, Master Assassin emang lagi yang paling bagus juga buat Cloud. Yep. Gak ada retribution buat Han. TNC-nya langsung putar ke kanan Oke, ternyata. sementara sekarang Stitch ada satu BMA yang dikeluarkan tapi Pagu menjadi sang eksekutor di tempatnya berbeda bahkan sekarang coba lihat Pagunya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama dan Pagunya menjadi korban yang pertama. Dan Han lejap seketika. Lina masih berjuang, ada Blink yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini udah mulai fall off siangan Galacticos. Early yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk Han memanen poin kill. Ini agak berat. Ya karena tadi dia sempat menggunakan retributionnya sebelum adanya orange buff. Jadi dia di screening terus sama Pagu. Ya, Dan TNZ malah mendapatkan 2 assist Yishun Shin early game. Iya ya. Yang padahal harusnya poin killnya itu ada di tangan dari Han. Tapi Han benar-benar kesulitan, benar-benar dalam keadaan yang harusnya tertinggal by level. oke. TNZ yang mulai nge-spike nih pelan-pelan. Orange Buff masih dianggurin tuh di tadi. Masih. Kehambat banget ya dari Kehambat banget. farmingnya Oh, juga. parah. Wah, ini main assassin depan Hilda nih sama aja menantang maut Ya ya. itu dia tadi resiko. Tapi rewardnya bakal didapetin gak ya setiap ada resikonya? Oke, dan mereka ingin tertal yang pertama. Ah, melawan lagi dia. Melawan hukum lagi, Bro. Ya, ini masih mau dicoba sih. Dan berhasil. Iya, karena balik lagi ya, TNC kan memang tugasnya farming aja menghindari team fight. Karena kalau dia datang ke team fight, gitu kan, tiba-tiba ternyata TNC-nya kena pick off, kena The Way of Dragon ya. Cuma kalau misalkan dari awal game udah unggul, jadi Aurora Gaming nyarinya kill dulu. Dan memang kayaknya dia melupakan ada orange buff di situ. Iya, apa itu orange buff? Lebih ke karena Hildanya baru kelihatan di mid, baru dia OTW ke orange buff. Ya, nunggu waktu dulu ya. Ya Tapi takutnya kan di camp. di camp, yes. Dan juga kayak Waji sadar ya orange buffnya nggak aman, jadi lebih ngambil celah-celah yang bagus banget tadi bisa dapat turtle loh. Untuk Fanny dalam keadaan tertinggal itu hal yang jarang Nah, banget kita tapi lihat. lihat goldnya, secara individu TNC tetap unggul. Wah, mau masuk ke jungle lawan lagi tuh sekarang dan Han. Oke. Oh, satu aman dan sekarang, Lina terjebak tepat berada di ujung dari real world manipulation. Iya ya, semakin bisa kemana-mana untuk Lina yang bahkan nggak sempat react juga dengan flickernya. Mau nggak mau harus tumbang dan lihat bagaimana Pagu Yep. sudah menghampiri Blink yang bahkan mau nyari vision juga terhambat banget ini. Nah, ini tadi yang sesuai yang kita sebutkan, Ul. Udah duet berdua, coba lihat Uranus dan juga Hilda. Siapa yang mau bisa megangin nih early game? Oke, ada satu buat tendangan tadi dari Blink, tapi tidak ada follow up damage. Bahkan tuh sekarang coba lihat, masih berhasil mengamankan karakter Pop-Up untuk Han. Ya, Pop-Upnya aman tapi bawahnya lihat. Itu ya makanya. Sekarang Wih. ada gocekan flicker tadi yang dikeluarkan oleh Rosa. Itu The Way of Dragon rasa kelitikan ya. Iya. Nggak ngurangin HP sama sekali buat Pagu, cuma buat bikin space aja biar Han dapat purple buff. Di top lane juga nggak bakal ada tragedi yang begitu banyak. Bottom lane nggak bisa berbuat banyak juga. Si Gibu malah yang unggul di laning. Dia juga membawakan flicker dari si Gibu, makanya dia mungkin akan langsung target ke belakang kali ya buat Fanny-nya. Oke. Dimana Sword udah selesai juga di tangan dari Stitch. Tapi ya balik lagi kalau dua yang bisa nge-split push kayak gini, alangkah baiknya siapa? Fanny ya? Fanny sih tetap. Cloud-nya biar team fight aja. Oke. Karena secara movement ability-nya juga lebih kencang ya. Yep. Oke, Nah, itu barusan terlihat. Dan Lunar, Pagu, mereka berdua menjadi orang yang terdekat yang untuk bisa dihujam habis. Real World Manipulation langsung dikeluarkan menjadi spot yang kabarnya cukup baik. Tapi coba lihat pergerakan dari Farihat. Masih sampai untuk bisa mengamankan karakter walaupun dirinya pemakilan dengan cukup cepat. Lunar maju lagi, HP-nya bertambah terus-terusan. 3 player di area mid tidak sanggup seperti menumbangkan salah satu player yang dimiliki oleh Aurora. Lunar yang balik ke arah Pagunya. Sangat sulit ditangkap sementara TNC memiliki damage yang cukup besar. Wah, ini bener-bener melawan takdir ya. Fanny
dapetin 2 kali objektif, dapetin turtle. Oh, bakal coba untuk inisiasi. Oh, flicker. Web, apa yang terjadi? Blue team turret has Namun untuk sekarang, hero has Blink slain. hilang. Gimana ya kena tabrak turtle ship gitu ya? Ya susah. Dan sekali lagi ya, seperti yang kita bilang di awal, gambaran gameplaynya benar-benar persis seperti ini. Aurora Gaming akan memilih untuk memilih point kill aja pokoknya, ganggu aja Han-nya. Dia juga nggak bisa nge-kill siapapun anyway, kecuali Rosa buat sekarang. Paling nungguin untuk spike di mid game itu perlu waktu yang lama banget. Perbedaan 700 gold antar individunya dari TNZ dan Han. Ya next mungkin TNZ bisa bikin Handless atau War Axe juga nggak ada masalah. Yang penting main cooldown, biar nanti bisa menghindar dengan Traceless. Oke, ketemu seperti biasa. Akhir sakit banget, hei. Hampir saja tadi ditangkap pula oleh Lunar. Menantang maut part sekian ya. Itu langsung dibuka root manipulation, dikejar. Kalau andaikan itu Uranus yang motong jalannya punya crowd control, itu bakal beda cerita sih harusnya. Ya kepentok dikit ya. Wah, berhasil menendang. Selamat kali ini. Flicker ya soalnya dari si Gibumnya juga. Oke. Agak sedikit ada, ini itu yang kemarin sempat dibahas juga sama Wawa ya. Bahwa cowok ini animasinya ada. Dan Ying. Sendirian Ying. Yingnya berhasil diamankan. Oh, udah nggak bisa bergerak sih kayaknya ini yang Galacticos agak sedikit berat keadaannya. Ini siapa yang ngejawab nantinya? Lunar butuh Stitch, tapi Stitch juga lagi under. Udah pasti Stitch sih sebenarnya jawabannya. Cuma ya emang agak lama aja. Memang membutuhkan Trinity dan sekarang Ya, dan berusaha untuk bisa mendapatkan Kara Rosa. Satu terakhir berhasil. Han ya masih bisa pulang. cuma Rosa sih lebih tepatnya yang bakal dimakan terus sama Han. Karena yang nggak punya escape juga, Flicker juga udah dikeluarkan. Kalau mau ke si Gibum bisa malah fight back dengan menggunakan curtain call. Mereka masih pengen mendekat ke area dari turtle. Apa yang terjadi? Ada miscabling tadi seperti yang udah langsung terlihat. Dan betul sekarang terjadi pertempuran saat dekat. Dan Blink hilang. Yingnya lejap seketika 4 player. Wow, triple kill dari si Pagu-Pagu ini, Pak. Pagu bos. Pagu. Triple kill langsung loh. Si Pagu Dan ini. bahkan epicnya adalah TNC-nya selamat loh, walaupun dia dash tadi ke area berlainan tapi stage. Yang tidak ada kata puas di dalam tubuh dari Pagu ya. Setelah triple kill. Destroyed. Stitch yang kena. Itu defensif, jadi kayak berapa sih nggak bakal ada damage yang seimbang yang bisa ditorehkan. Aurora Gaming menekan dengan sangat kejam sekali, 5.000 gold. Bahkan kalau kita lihat dari sound replaynya ya, nanti mungkin fokusnya boleh ke Han tadi ya, dia benar-benar tertutup jalurnya, nggak dapetin momentum juga. Dan walaupun karena The Way of Dragon, TNZ lari ke arah yang berlawanan, ke Traceless. Nah ini kan baru 20% nih, ya kan? Nanti kalau misalkan udah momennya bener-bener jadi 40% cooldown reduction, wah itu semakin susah nangkapnya. Traceless lagi. Itu Han tadi lupa apakah ini map broken wall apa biasa kali ya? Enggak dong. 2 kali dia miss tadi loh. Tembakan gue liat di situ. Temboknya kecil soalnya ya. Iya. Botan sakit tuh. Oke, aduh. Itu kayak Red Skull ya? Kayaknya dibuka deh. Harusnya ya dari... Berasa sih soalnya. Tiba-tiba langsung kayak kena burst gitu kan. Kena Han, 3 kali tumbang. Purple Box juga diancam. Oke, sementara sekarang Ying gak kuat sepertinya Ying. Kembali Pagu mencari dan juga menimbulkan peran yang sangat penting di situ. Ini power forwardnya sudah gila sih bener. Dipacul semuanya. Tapi bottom lane yang akhirnya bisa didapetin juga. Setidaknya ada satu objektif lagi yang bisa diambil sama Yangon Galacticos. Walaupun keadaannya sekarang lagi kebingungan di mana letak farmingan saya. Ya saya juga bingung kenapa pick Fanny karena di depan Hilda. adanya Hilda dan juga adanya Cici gold lane, tentunya gold lane jadi nggak bisa dipunish. Si Gibum 305 dia benar-benar force. Oh ini super strong sih. Even nanti mungkin Yingnya mau ngebadanin gitu kan, kayak nge-screening gitu di depan, dia kena yoyo dikit juga berapa sih bakal ada output damage yang berbeda. Nah Ying sekarang punya Oracle tapi masih belum punya Dominance Ice. Yap, shield dari Pagu nggak bakal dikurangin. Si Gibum juga spellnya akan tetap deras. Lihat, beda 6.000 nggak membuat mereka mundur berada di area dari lotnya pertama. Hanya saja itu sekarang ini dia akibatnya. Perbedaan yang sangat tinggi bahkan sisa di yang dimiliki. Dengan adanya satu plus dua tidak memberikan impact.
apapun. Iya, itu Battle Mirror rematch-nya juga udah ditungguin ya. Ya, sementara itu sekarang Han sendirian saja 3 player yang sangat-sangat tebal. Seperti apa caranya? Yap, ini membagi tugasnya bagus loh. 3 orang dari Aurora Gaming langsung dapetin inner middle turret. 2 yang lainnya menguasai area Lord. Wah, Visionnya dipegang Rosa. Gila, Chester Spoldron. Ya, Makin susah dong ya buat dia ditumbangin dalam keadaan seperti ini. 7.000 gold, 8.000 bahkan kalau kita genapkan. Ini Aurora bener-bener udah tinggal jalanin plan-nya aja, yaitu adalah punish, tabrak, pokoknya jangan kasih purple buff, biarin TNC-nya yang farming. Dan ya sekarang lihat sendiri, TNC udah level 15, 4 kill, 9 assist. Ini perfect game banget buat Di Xunshin. Ini secara nggak langsung ya, strategi dari Aurora itu emang benar-benar dibantu sama Yangon loh. Pasti. Yangon juga dari tadi maju terus bro. Yangonnya maju terus. Fanny di depan Hilda, diketok-ketok. iya dikasih hati, dikasih jantung juga berarti. Perbedaan gol itu jauh banget tapi mereka maju terus-terusan. Lihat Tuhan maju dikit ya kan, keluar area dari base-nya Yangon Galacticos, setengah darah, mundur lagi. Udah ini tinggal mainin laning jauh doang, Pak. Lu nggak bisa berbuat banyak karena apa ya? Dari awal emang targetnya cuma Rosa dan Yangon Galacticos itu cuma menciptakan 2 kill. Satu dari Han, satu dari Lina. Berat ya. Berat banget 9.000. Stage-nya belum online lagi, walaupun sebenarnya untuk Swift Trinity-nya udah selesai. Udah. Tapi tetap butuh lebih daripada ini sih. Wah, 3 peneter. lebih butuh si Halbert jujurnya ya, karena Lunarnya udah selesai dengan adanya Oracle juga. Walaupun ada glowing one dari Lina, tapi apakah Lina ngangkatnya ke Lunar terus-terusan? Enggak juga. Kadang mungkin akan ganti target ke Pagu, mungkin target yang idealnya bisa ke si Gibum. Si Gibum next juga akan Oracle karena dia udah punya Hunter Strike. Udahnya ada Warrior Boots akan nahan dari Stitch. Tinggal Stitch nih, apakah akan larinya ke Wind of Nature? Oke, harusnya win of nature. Ya ada physical yang lebih sakit dari TNC harusnya kan. Ya, setidaknya masih bisa dia mendapatkan farmingan guna untuk bisa menambahkan lagi attack speed yang dimiliki dari Cloud. Dan upaya dari Han ya untuk setidaknya nge-clear dulu pelan-pelan. Atasnya juga lambat laun kedorong sampai akhirnya ada turret lagi yang bisa didapetin. Waduh, langsung dikejar. Pagu! Si Pagu ini. Ngikut ya. Tempel kan dari Art of Hunting. Ya arm huntingnya tempel lagi kan. Combat ritualnya bikin dia juga movement speednya akan meningkat dan sekali lagi. Oke, sementara itu si Gibum mendapatkan sedikit damage tadi yang dihasilkan oleh Han. Ya nggak ada purple buff juga ya. Ini Han harus menggunakan energinya secara bijak. Tapi Lina sudah terdeteksi keberadaannya. Aurora Gaming, mereka masih coba untuk nge-freeze minion di tengah dan juga bawah. Walaupun yang dari tadi atasnya masih bisa dikuasai dengan cukup baik kalau yang Galacticos ya. Di clear sama Fanny-nya. 45 orang dapat purple buff tuh. Ya Yangon sejujurnya lepasin aja sih. Emang kadang nggak bisa dipaksain juga kan perbedaan seperti ini sejauh ini juga. Di retri bahkan walaupun 8 tim lagi ada Lord, ya kan? Biar nggak dapet, biar Fanny-nya nggak bisa tampil, nggak bisa split push, nggak bisa mengacak-acak lini belakang, nggak bisa mengancam Rosa. Nah ini dia Wind of Nature, apakah ini akan jadi genderang perang nih dari Yangon? Harusnya akan masuk nih Den ya. Dipaksa kah minimal? Oke. Sementara itu Lunar menjadi satu tembok berjalan Pagu mencari celah siapa yang menjadi korbannya orange buff. Tapi Lina coba lihat Pagunya masuk ke belakang, ada Ying, tapi setidaknya masih ada Lina yang marah tersebut dan Stingnya udah siap untuk bisa mengatakan damage yang cukup besar. Karena sekarang coba lihat Pagunya satu terakhir, Pagunya berhasil sudah makan beda Blink, hampir saya menjadi korban tapi tidak untuk waktu yang lama. Blinknya bisa ditumbangkan dan sekarang akan ada satu blessing duet dan juga Wind of Nature tadi udah dikeluarkan pula, bisa menahan damage dari TNC, tapi setidaknya untuk kali ini dari Lunarnya tetap bisa mengatakan damage, tetapi Lunar tertinggal, Lunar down, dan ini dia bro sudah masuk ke dalam area waktu bermain dari Stitch. Masa yang indah ya untuk Cloud. Tapi sekarang perebutan dari Retribution. Masalahnya Retri dari Han masih ada cooldown. Yap, dilamain. Dicari sama Yingnya dan ketahuan. Yap, dan sekarang TNG sendirian. TNG ada Katra tadi yang tepat masuk dalam tubuh dari TNC. Wah, comeback kah? Yangon Galacticos akhirnya mereka bisa menemukan momentum untuk team fight dan targetingnya tadi udah bagus banget. Rasanya dikejar-kejar sama Blink dan juga Han. Ingnya bisa balikin dan ini dia Stitch yang sudah mulai online dengan item dan sekarang Malefic Roar-nya selesai. Ya, Cloud dengan skin Golden Bolt. Ini skin anomali petani ya emang, skin farming ya. Karena yang tadi udah sempat kita bilang kalau Wind of Nature ini harusnya team fight. Harusnya bakal dipaksa sama Yangon. Dan Yangon
kemampuan memaksimalkan potensi tersebut. Apalagi memisahkan teamfight di dua arah tadi kan. Lunarnya bener-bener di-punish, pagunya, flickernya juga ditahan. Yep. Iya, mau tidak mau semua deal damage-nya akan cukup dari Stitch karena emang sekarang dia udah cukup juga itemnya. Malefic Roar ternyata bukan Malefic Gun, dia butuh penetration yang lebih tinggi lagi karena lawannya adalah Hilda dan Uranus. Oke. Wah, ini brutal sih. 8.000 sekarang udah mulai dikejar dengan satu momen loh. Iya pasti. Yep. Sementara ada satu best turret yang menjadi target mereka, menjadi tujuan mereka. Lord tidak kuat, Lord menghilang. Dan Linanya ini bakal jadi masalah ya. Wah, di bawah hampir ya si Gibum. Rose Gold tadi ke-trigger ya. Oke. Gibum juga yang keluar flicker. Apakah ini bakal dimanfaatkan oleh Lina untuk targetingnya ke si Gibum aja karena dia lagi nggak bawa vengeance loh. Kalau misalkan di basic attack sama Cloud udah pasti bakal tumbang soalnya. Yap. Nah, ini Linanya PR banget bener dari tadi. Dia mau ditabrak dia Crimson Beacon. Iya. Mau teamfight nempel dia diangkat tiban temennya sendiri. Nah, itu dia masalahnya juga tuh. Kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ternyata memang belum ada plate armor yang untuk menjawab juga nih. Bagaimana basic attack dari Cloud yang begitu kejam. Mungkin Chestnut Fall Down ya untuk bisa mengurangi attack speed. Tapi untuk blade armornya masih belum terlihat. Karena seperti kita tahu ya Cloud beberapa kali juga agak sedikit kerepotan. Dan itu di akhir ada Dominance Ice dari Esmeralda Ying yang nanti bisa tempelin di lunarnya dan mungkin saja next target bisa ke lunar karena lunar Purify. Kalau Purify-nya ke-trigger itu bisa di poke terus sama Cloud dari Stitch yang udah bener-bener nge-spike banget di mid game-nya, udah mulai tampil dia. Yap. Udah enak banget nih ya main 4-1-nya anak-anak Yangon. Rose Gold Meteor. Jadi atau pilihan yang terakhir ya. Lalu oke, Rosa. Hati-hati. Nah, ini winning Karena condition. minim sisi tuh. Iya, kebuka lagi kan. Berani kan dia lompat-lompat kayak gitu kan. Masuk, gak ada sisi lane jauhnya juga dimainin terus dari tadi. Kayak cap-cicup aja gitu. Kayak masuk bus ini ya. Ada Hilda nggak ya gitu. Gak taunya adanya Eve. Oh waduh, kalau ada Dimakan Eve bisa langsung. dimakan Eve-nya Iya, makanya. makanya. Repot juga di sini posisinya. Checking push dari TNZ. Tapi seenggaknya ada inilah ya, content shocker lah buat buka-buka vision kan. Lumayan membantu pastinya. Dan dalam 10 detik, Lord akan segera muncul. Keadaannya sebenarnya secara gold perolehan, Aurora Gaming memang unggul. Tapi lagi dipegang Yangon gamenya. Iya, dia Ice Queen Won juga. Good item dari Lina. Melambatkan Pagu dan juga Lunar nantinya. Apalagi Pagu sih terutama karena tadi dia nge-zone out-nya langsung ke Stitch kan. Targetingnya dan Blink. Dengan job test yang sama. Nge-screen ke belakang apalagi yang pakai Purify cuma Lunar di sini. Oke, Lina cukup terpisah dari rekan-rekannya, tapi Blink siapa yang akan menjadi korban ya? Ada Sadi, satu orang berhasil ditangkap, tapi Real Melvation begitu menyakitkan dan Yingnya berusaha untuk bisa menyamakan dirinya, masih berhasil bertahan. Sementara sekarang Blazing Duel kembali langsung dibuka dan menghujam ke arah dua player. Untuk TNC-nya berhasil kabur sedikit, hanya satu sekarang tidak ada pola play berhasil mengejar karena satu player tersebut dan juga Pagunya berhasil selamat. Lunarnya dilompatin, Yingnya berhasil mereka karena Lunar dan tidak ditumbangkan, tapi ternyata dua player kali ini Yangon Galacticos lenyap seketika. Steve menjadi korban, Linanya menghilang dan Lord berhasil harusnya dikuasai oleh Aurora. Wah, itu walaupun sebenarnya targeting udah bagus banget ya untuk Blink tadi langsung ke arah TNZ. Tapi fight panjang untuk Aurora Gaming, tapi lihat bagaimana. Wah, masih ingin ke situ dari awal, nggak gentar sama sekali pemain-pemain dari Yangon. Itu mentalitas. Maju Ngecek terus. aja. Iya, tapi kayaknya walaupun dapat purple buff dari Han ya, dia belum bisa menumbangkan Lunar karena ya kita tahu sendiri Fanny ketika targetingnya ke arah Lunar emang butuh banyak banget item yang bisa memberikan damage yang tinggi sehingga ternyata target ke arah Lunar bukan keputusan yang tepat. Rosanya bebas jadinya, berbeda dengan beberapa targeting sebelumnya di mana Rosanya bener-bener kayak ditutupin jalurnya. Nah, Aurora mulai membagikan keadaan 3000 gold mereka pegang dan Tidak. Biar kakak clear. aman, Ya mikir-mikir positif. aman. Aman. Mungkin mengingatkan kita dengan Ishinchin dulu, skillnya ke depan, ke belakang. Iya, bener. Mengingatkan, mungkin Mengingatkan. 40 positive thinking. Oke, Lord Evo akan dikawal oleh Aurora untuk saat ini. Yap. Sementara itu, apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, sepertinya Stitch akan berubah menuju ke Winter Crown lagi nih, satu item terakhirnya nih. Wah, ini Blinknya nyari informasi loh. Wah, ketahuan. Ah.
Blinknya ketahuan Lord, Rosa dan juga Lunar. Kapan Rosa akan membuka reward manipulation-nya? Belum sih kayaknya, masih Belum, ya? nunggu untuk wave berikutnya juga. Agak sedikit berbahaya. Oke, ini dia waktunya dan itu dia. Ada satu reward manipulation langsung dibuka tapi Yingnya masih free untuk bisa menghujam habis sekarang beberapa play dan ada satu wave mereka udah dikeluarkan dan sekarang berlangsung dua. Tepat berada di tengah-tengah dari pusat. Defense memiliki pemain dari Aurora. Hanya satu sekarang. Hanya pun berhasil didapatkan. Wah, TNC sih bisa menggocek sebegitunya ya. Plus damage dari Rosa juga gak main-main. Hannya hilang. Oke, sementara sekarang ini sakit banget. Yingnya pun lejap seketika. Sigibum masih berusaha untuk bisa melindungi rekan-rekannya dengan Cici yang memiliki damage yang cukup dan pagunya menghancurkan satu base yang ada di bagian atas. Ada 5 player yang dimiliki oleh Aurora Game yang mereka bersiap untuk bisa mendapatkan game yang pertama dan ini dia game yang pertama. Aurora Gaming walaupun sempat hampir tercomeback setelah 9.000 gold yang mereka pimpin, tapi pergerakan yang dilakukan oleh TNC X Rosa sebagai damage dealer Wah itu sih. itu menjaga diri dengan baik. Itu spotlightnya di situ ya sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal bagaimana